Kalau kita lihat jumlah transaksi yang terjadi di Bank BTN dan juga di perbankan secara umumnya ini memang lebih banyak bergeser kepada kanal-kanal digital ya. Karena memang orang nasabah kita juga membatasi adanya interaksi langsung dengan orang ataupun RM atau relationship managers di perbankan. Jadi ini yang memang terjadi dan kalau kita lihat ini juga terjadi di Bank BTN di mana total transaksi yang dilakukan di mobile banking, internet banking kami ini secara year on year meningkat mencapai di atas 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan ini juga tentunya ke depannya akan kita dorong sehingga mungkin nanti ke depannya kita juga bisa mengurangi ataupun juga membatasi ekspansi pembukaan cabang dan juga outlet fisik kami dan bergeser lebih banyak untuk bisa meningkatkan investasi capex ke kanal-kanal digital. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita lakukan juga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah penjualan rumah dan juga jumlah penjualan KPR yang kita bisa lakukan dengan menggunakan kanal-kanal digital tadi. Kita punya yang namanya btnproperty.co.id di mana kita bekerja sama dengan kurang lebih sekitar 700 pengembang dengan jumlah proyek properti sebesar lebih dari 2.000 rumah, di mana saat ini sebetulnya portal ini dan juga aplikasi kami sudah dikunjungi dan juga diunduh oleh lebih dari 2,9 juta nasabah. Dan jumlah transaksi yang terjadi melalui kanal digital untuk penjualan perumahan itu sudah melampaui 800 miliar rupiah atau jumlah aplikasi untuk KPR yang sudah bisa diputus melalui kanal digital tadi yaitu btnproperty.co.id ini sudah mencapai di atas 860 miliar rupiah. Jadi ini yang tentunya ke depannya akan terus kita dorong bagaimana channel ataupun kanal digital bukan hanya untuk melayani transaksi dana di mobile aplikasi dan juga internet banking yang dimiliki oleh Bank BTN, tetapi juga melalui kanal digital untuk bisa menjual KPR kami dan hasilnya udah ada, kita akan tingkatkan, bahkan kalau bisa kita melakukan simplifikasi proses sehingga nasabah pada waktu mereka melakukan aplikasi melalui kanal digital kami bisa jauh lebih cepat dibandingkan kalau mereka melakukan pembelian dan juga menyampaikan aplikasi KPR melalui non-digital channel atau kanal-kanal yang non-digital tersebut. Kemudian yang ketiga juga adalah selain daripada kanal digital, meningkatkan pemanfaatan daripada database. Jadi tadi sudah kami sampaikan melakukan cross-selling, lalu juga menurunkan dan juga menurunkan NPL dengan melihat bagaimana nasabah-nasabah itu behaviornya seperti apa, perilaku mereka itu seperti apa. Contohnya misalnya yang paling simpel adalah kita melakukan cross-selling, berusaha untuk menawarkan kepada debitur-debitur kami, baik itu produk pendanaan, khususnya di sini produk pendanaan Batara Siap misalnya, ataupun Batara Reguler misalnya, itu produk tabungan perencanaan dan produk tabungan biasa, untuk nasabah-nasabah yang memang kalau kita lihat transaksinya nggak begitu aktif. Karena memang salah satu cara daripada kita melakukan akuisisi nasabah baru, bagaimana kalau kita melakukan aktivasi dari nasabah-nasabah yang sudah ada dan cukup banyak sebetulnya yang kita lakukan dengan hal tersebut. Dan justru malahan di saat-saat WFH atau work from home seperti ini, nasabah itu kalau kita hubungi biasanya akan lebih terbuka untuk bisa memfollow up penawaran yang kita miliki.